Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Sukacita di balik duka cita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saat itu amat memedihkan hati. Saat-saat terakhir dalam pekerjaannya, Yesus sangat memperhatikan kelompok kecil itu, yaitu ke-12 rasul. Sanggupkah mereka menanggung duka cita dan perpisahan yang akan segera terjadi? Apabila seorang yang amat kita kasihi akan meninggalkan kita, kita sangat memperhatikan kata-kata dan gerak-geriknya. Para murid itu baru mulai memahami nasib Yesus. Kata mereka kepadanya, "Sekarang engkau berterus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan." Akan tetapi, baru sedikit saja yang didengar oleh mereka itu. Ia katakan bahwa ia akan pergi kepada Bapanya dan akan meninggalkan mereka. Dikatakannya juga bahwa ia akan datang kembali dari Bapa. Mereka mendengar hal ini, tetapi bukan bagian yang lain. Betapa tajamnya pendengaran kita terhadap apa yang kita sudah nanti-nantikan mau dengar. Akan tetapi telinga kita tertutup terhadap apa yang tidak kita inginkan. Kita tidak menyukai hal-hal yang tidak menyenangkan. Para pendeta di rumah sakit dan para dokter melaporkan kepada keluarga orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Mereka tidak rela menerima keterangan yang demikian dan selalu menantikan kata-kata pengharapan. Tetapi para muridnya akan teringat hal itu kemudian. Setelah penyaliban, setelah Pentakosta, setelah kesuksesan memberitakan Injil, mereka teringat akan perkataan Yesus. Sesungguhnya mereka mengalami penganiayaan di dunia ini. Dunia ini menentang orang-orang yang mengadakan pembaharuan. Tidak banyak orang yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Sungguh sedikit orang yang menyambut panggilan kepada hidup suci. Apabila arus pendapat populer menentang saudara, apabila sahabat-sahabat mengolok-olok upaya saudara untuk mengalahkan dunia, apabila keluarga saudara tidak mau menerima firman Tuhan yang mengatakan, "Kuatkanlah hatimu," Yesus sudah menang dan saudara pun akan menang di dalam Dia. Dunia melancarkan penganiayaan, tetapi Yesus mengaruniakan damai sejahtera. Saudaraku, beberapa jam setelah diucapkannya janji ini, murid-muridnya bersembunyi. Ia berjalan sendirian menuju salib itu. Akan tetapi tidak berakhir di situ saja. Hanya beberapa hari saja kemudian setelah ia bangkit, ia mengajar mereka dan mengaruniakan Roh Kudus. Sekiranya ia dapat memulihkan rasa optimis pada diri mereka setelah mereka merasa malu karena penyaliban itu, apakah yang tidak dapat mereka lakukan bagi Dia? Hanya satu saja kuasa yang dapat melenyapkan kuasa kejahatan dari hati manusia, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 291. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih diberikan waktu lagi untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang kami boleh dengarkan bersama. Di balik kesusahan, di balik duka cita yang kami alami, ada suatu janji sukacita yang Engkau siapkan kepada kami. Pengharapan akan janji kehidupan yang abadi Engkau telah siapkan bagi kami, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus
untuk dapat melenyapkan kuasa kejahatan dari hati kami. Karena kami memiliki Allah Yesus Kristus yang sudah menang melawan kejahatan itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam istirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.